Aku diusir oleh keluarga pacarku yang pengusaha karena aku barista di klub malam. Padahal aku bekerja part-time untuk membayar kuliahku sendiri. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit kampus terasa begitu cerah ketika aku pertama kali bertemu Marco. Aku sedang duduk di bawah pohon rindang di dekat perpustakaan, mencoba memahami materi kuliah yang tidak kunjung masuk ke kepalaku. Sudah 3 hari berturut-turut aku begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk, sementara tubuhku lelah karena semalam harus bekerja shift malam di Cloud9. Mataku berat, tapi aku tidak punya pilihan selain terus berjuang. Biaya kuliah tidak akan membayar dirinya sendiri, dan aku tidak mau menambah beban orang tuaku yang sudah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Tiba-tiba, bayangan seseorang menghalangi cahaya matahari yang menerangi bukuku. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria tinggi dengan senyum hangat yang membuatku seketika terjaga. Maaf, aku nggak sengaja ngeliat dari tadi. Kamu kayaknya kesulitan banget sama materi itu. Aku Marco, dari Fakultas Ekonomi. Kebetulan aku pernah ambil mata kuliah itu semester lalu. Butuh bantuan? Ujarnya sambil menunjuk buku manajemen keuangan yang sedang kubaca. Aku terkejut. Biasanya, mahasiswa seperti Marco, dengan jaket mahal, jam tangan mengkilap, dan aura orang yang terbiasa hidup enak, tidak akan peduli pada orang seperti aku. Tapi entah mengapa, ada ketulusan dalam caranya menawarkan bantuan yang membuatku tidak bisa menolak. Iya. Nggak apa-apa. Aku cuma agak stuck di bagian analisis rasio keuangan. Jawabku sambil menggeser sedikit bukuku, memberinya ruang untuk duduk di sebelahku. Dia langsung duduk dan mulai menjelaskan dengan sabar, tanpa sedikit pun nada merendahkan. Aku memperhatikannya, dan semakin terkejut ketika menyadari bahwa dia benar-benar menguasai materi itu. Tidak seperti kebanyakan anak kaya di kampus ini yang hanya mengandalkan uang orang tua untuk menyogok dosen atau membayar orang lain mengerjakan tugas mereka. Setelah penjelasannya selesai, aku menghela napas lega. Makasih banyak, Marco. Aku nggak nyangka bakal ketemu orang yang mau ngajarin gratis di kampus ini. Candaku setengah serius. Dia tertawa. Hei, nggak semua orang di sini pelit kok. Lagian, ngajar orang lain itu justru bikin kita lebih paham materinya. Percakapan kami berlanjut hingga larut sore. Aku tahu dia berasal dari keluarga kaya. Dia tidak sengaja menyebutkan bahwa ayahnya punya perusahaan kontraktor besar di kota ini. Tapi yang membuatku terkesan, dia sama sekali tidak pamer. Bahkan ketika aku bercerita bahwa aku harus bekerja part-time untuk membiayai kuliah, dia tidak langsung menganggapku kurang mampu atau malah kasihan. Aku salut sama kamu, Dinda. Gak banyak orang seberani kamu, katanya tulus. Matahari mulai tenggelam ketika kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat berjalan ke halte bus, tiba-tiba dia bertanya, "Kamu kerja di mana, kalau boleh tahu?" Aku sedikit ragu. Pengalaman selama ini membuatku tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima pekerjaanku. Tapi entah mengapa, aku merasa bisa mempercayainya. Aku kerja di Cloud9. Sebagai barista, jawabku, mencoba terdengar percaya diri. Diam-diam aku mengamati reaksinya. Apakah dia akan mengernyitkan dahi? Apakah matanya akan menunjukkan pandangan merendahkan seperti yang sering kulakukan orang-orang ketika tahu aku bekerja di sebuah klub malam? Tapi yang terjadi justru membuat hatiku hangat. Wah, keren. Pasti lumayan capek ya, kerja malam sambil kuliah. Tapi kamu hebat bisa ngebalance keduanya, ujarnya sambil tersenyum. Tidak ada sedikit pun penilaian negatif dalam nada suaranya. Di halte bus, sebelum busku datang, dia tiba-tiba mengeluarkan handphonenya. Dinda, boleh minta nomormu? Biar kalau ada tugas susah lagi, bisa diskusi bareng. Aku tersenyum dan memberikannya. Saat bus datang, aku masih bisa melihatnya melambai dari jendela. Hari itu, tanpa kusadari, pertemuan sederhana di bawah pohon kampus telah mengubah segalanya. Aku tidak tahu bahwa perkenalan ini akan membawaku pada kisah cinta yang indah, sebelum akhirnya menghancurkanku. Tapi saat itu, yang aku tahu hanyalah satu hal.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat sebagai Dinda, bukan sebagai anak sopir angkot, bukan sebagai mahasiswa kurang mampu, dan bukan sebagai pekerja klub malam. Aku hanya seorang perempuan dengan mimpi besar. Dan ada seseorang yang akhirnya melihat itu. 6 bulan sudah berlalu sejak pertemuan pertamaku dengan Marco di bawah pohon rindang kampus itu. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang kenangan menjadi seseorang yang sangat berarti. Hubungan kami berkembang begitu alami, seperti air yang mengalir tanpa paksaan. Aku yang awalnya hanya melihatnya sebagai teman belajar, kini menemukan diriku tersenyum sendiri setiap kali ponselku berbunyi dengan notifikasi pesannya. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang terus menggelayuti pikiranku. Suatu hari nanti, aku harus bertemu dengan keluarganya. Marco sering bercerita tentang keluarganya di sela-sela obrolan kami. Ayahnya, seorang pengusaha sukses pemilik perusahaan konstruksi ternama di kota ini. Ibunya, wanita anggun yang aktif di berbagai kegiatan sosial. Kakak perempuannya yang baru saja menyelesaikan studi di London. Keluarga yang sempurna dengan latar belakang yang begitu berbeda denganku. Aku, anak sopir angkot dan penjual kue keliling, yang harus bekerja shift malam di sebuah klub hanya untuk bisa membayar uang semester. "Kapan kamu mau ketemu orang tuaku?" tanya Marco suatu sore ketika kami duduk di kafe favoritnya. Pertanyaan itu membuat sendok di tanganku berhenti bergerak. Kopi hangat yang baru saja kuminum tiba-tiba terasa pahit di lidah. "Kamu yakin itu ide yang bagus?" tanyaku, mencoba menyembunyikan kegelisahanku di balik senyuman. Matanya berbinar dengan keyakinan yang membuat hatiku bergetar. "Tentu saja. Aku sudah cerita banyak tentang kamu ke mereka. Ibu malah penasaran banget sama cewek yang bisa bikin anaknya rajin belajar ini." Tawa kecilku terdengar palsu di telingaku sendiri. "Tapi, kamu sudah cerita tentang pekerjaanku yang dulu." "Loh, emang kenapa? Kamu kan cuma barista, bukan penjahat," jawabnya polos, seolah itu adalah hal paling normal di dunia. Aku menarik napas dalam. Mungkin aku yang terlalu khawatir. Mungkin keluarganya memang sebaik dan seterbuka dirinya. Atau mungkin, dan ini yang paling kutakuti, Marco tidak benar-benar memahami bagaimana dunia orang-orang seperti keluarganya memandang orang-orang seperti aku. Akhirnya, setelah beberapa kali diskusi, dan beberapa malam tanpa tidur, aku setuju. Hari Minggu depan, aku akan diundang makan siang di rumah megah mereka di kawasan elit kota ini. Minggu itu tiba dengan cepat. Aku berdiri di depan cermin kamarku yang sempit, memeriksa penampilanku untuk kesekian kalinya. Aku memilih dress sederhana warna pastel yang kubeli khusus untuk kesempatan ini, dengan heels rendah agar tidak terlihat seperti berusaha terlalu keras. Tas tangan bekas pemberian tanteku yang masih terlihat bagus kurapikan sekali lagi. "Kamu cantik banget," bisik Marco ketika menjemputku. Dia mencium keningku, tapi aku bisa merasakan tangannya yang sedikit berkeringat. Ternyata dia juga gugup. Perjalanan ke rumahnya terasa seperti mimpi buruk yang diperlambat. Setiap lampu merah terasa seperti penyiksaan. Setiap belokan membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ketika mobil mewahnya akhirnya memasuki gerbang kompleks perumahan eksklusif itu, aku hampir memintanya untuk memutar balik. Rumah mereka, lebih tepatnya disebut mansion, terbuat dari marmer putih dengan pilar-pilar besar yang mengingatkanku pada gambar-gambar di majalah arsitektur. Kolam air mancur di depan rumah, taman yang dipangkas sempurna, dan 3 mobil mewah yang terparkir di halaman membuat tenggorokanku terasa kering. "Marco." Dia meraih tanganku. "Tenang, mereka akan menyukaimu. Aku janji." Pelayan berpakaian resmi membukakan pintu. Aroma harum bunga dan furnitur mahal langsung menyergap hidungku. Di ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi, seorang wanita anggun dengan rambut disanggul rapi duduk di sofa kulit. "Ibu, ini Dinda," kata Marco dengan bangga. Wanita itu, Ibu Marco, berdiri dan menyambutku dengan senyuman yang sempurna. Terlalu sempurna. Seperti senyuman yang dipelajari dari pelatihan etiket, bukan dari hati. "Ah, akhirnya kita bertemu. Marco sering bercerita tentang kamu," katanya sambil menyodorkan tangannya untuk kujabat. Kulit tangannya halus seperti sutra, membuat tangan kasar bekas kerja shift malamku terasa seperti amplas. Aku tersenyum, berusaha menekan gemetar di suaraku.
Senang bertemu dengan ibu. Ketika ayah Marco muncul dari ruang kerjanya, suasana menjadi semakin mencekam. Pria tinggi besar dengan sorot mata tajam itu mengamitiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dalam satu pandangan singkat yang membuatku merasa seperti spesimen di bawah mikroskop. "Jadi kamu teman kampus Marco?" tanyanya sambil duduk di kursi tunggaknya seperti seorang raja di tahta. "Ya, Pak. Kami satu fakultas," jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Makan siang berlangsung di ruang makan yang lebih besar dari seluruh apartemenku. Peralatan makan perak berkilauan, gelas kristal, dan 3 jenis garpu di samping piringku membuatku bingung harus mulai dari mana. Aku mengikuti gerakan Marco dengan hati-hati, berusaha tidak mempermalukan diri sendiri. Percakapan awal berjalan lancar, tentang kuliahku, hobi membaca, dan rencana setelah lulus. Ibu Marco bahkan terkesan ketika kusebutkan IPK-ku yang hampir sempurna. Tapi kemudian, katanya kamu kuliah sambil kerja. Kamu kerja di mana, Dinda? Tanya Ibu Marco sambil menyuapkan salad ke mulutnya dengan elegan. Seketika ruangan terasa sunyi. Bahkan suara garpu yang menyentuh piring seolah bergema. Aku melihat Marco, yang memberikan anggukan kecil penuh dorongan. Aku menarik napas. "Saya bekerja sebagai barista di Cloud9, Bu. Untuk menabung biaya UKT." Udara di ruangan itu seketika berubah. Wajah Ibu Marco membeku. Ayahnya menghentikan aktivitas makannya. Bahkan pelayan yang sedang mengisi gelas air sepertinya menahan napas. "Cloud9, itu klub malam di pusat kota, bukan?" tanya ayah Marco dengan suara datar yang lebih menakutkan daripada teriakan. "Ya, Pak. Tapi saya hanya bekerja di bagian kafe, menyajikan kopi dan minuman non-alkohol." "Kamu biarkan anak kita pacaran dengan mantan pekerja klub malam," hardik ayah Marco kepada istrinya, seolah aku sudah tidak ada di ruangan itu. Wajah Ibu Marco memerah. "Marco, kamu tidak bilang tentang ini." Marco mencoba membela. "Tapi Bu, Dinda hanya..." "Sudah." Ayah Marco menggebrak meja hingga gelas-gelas bergetar. "Kami tidak mau ada hubungannya dengan perempuan dari lingkungan seperti itu. Tidak peduli alasan apapun." Aku terduduk diam. Mataku panas tapi aku menahan air mata. Rasanya seperti ditampar. Semua kerja kerasku, perjuanganku untuk menjadi lebih baik, seolah tidak berarti apa-apa hanya karena pernah bekerja di tempat yang mereka anggap rendahan. "Pak, Bu, mohon mengerti. Kamu..." Ayah Marco menunjukku dengan nada yang membuat darahku membeku. "Keluar dari rumah saya sekarang." Marco terlihat syok. "Ayah, tidak bisa seperti ini." Tapi aku sudah berdiri. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermalukan lebih jauh. Dengan sisa harga diri yang kukumpulkan, aku mengangguk sopan. "Terima kasih atas jamuannya." Ketika aku berbalik dan berjalan menuju pintu, aku mendengar Ibu Marco berbisik keras. "Dia hanya mengincar harta kita, Marco. Cewek seperti itu tidak pantas untukmu." Pintu besar itu tertutup di belakangku dengan suara yang seperti palu godam menghantam peti mati. Di tengah halaman mewah mereka, di bawah sinar matahari yang tiba-tiba terasa menusuk, aku baru menyadari sesuatu yang pahit. Di mata mereka, aku akan selalu menjadi si anak klub malam. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha membuktikan diri. Udara di ruang makan mewah keluarga Marco terasa semakin pengap dengan setiap detik yang berlalu. Aku berdiri di tengah ruangan itu, seperti seorang terdakwa yang baru saja divonis bersalah tanpa proses pengadilan yang adil. Kulit wajahku terasa panas membara, tapi tangan yang tergenggam di samping tubuhku justru dingin seperti es. "Tunggu, Ayah, Ibu, kalian tidak mengerti." Marco mencoba membela, suaranya pecah antara kaget dan marah. Tapi ayahnya sudah mengangkat tangan, gerakan sederhana yang penuh wibawa dan tidak terbantahkan. "Sudah cukup, Marco. Kita akan bicara tentang ini nanti. Tapi sekarang," matanya yang tajam beralih ke arahku, "saya minta dia pergi." Aku melihat ke arah Marco, mencari setitik keberanian di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah seorang anak laki-laki yang terperangkap antara cinta dan ketaatan pada orang tua. Kaki-kakiku terasa seperti diikat pemberat ketika melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di ambang pintu, aku berbalik untuk terakhir kali.
Saya hanya ingin menjelaskan. Tidak perlu penjelasan, sergah Ibu Marco dengan suara dingin yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Kami tahu persis tipe perempuan seperti Anda. Mengira bisa masuk ke keluarga kami dengan mengorbankan reputasi baik yang kami bangun puluhan tahun. Kalimat itu seperti pisau yang menghunjam tepat di ulu hatiku. Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah untuk menahan tangis yang ingin meledak. Dengan getir aku menyadari, bagi mereka, aku bukan Dinda yang berjuang membiayai kuliah sendiri. Bukan Dinda yang lulusan terbaik SMA-nya. Bukan Dinda yang rela bekerja shift malam hanya untuk bisa membeli buku kuliah. Di mata mereka, aku hanyalah cewek klub malam yang mengincar kekayaan keluarga mereka. Pintu kayu mahoni yang berat itu menutup dengan suara gedebuk di belakangku, mengisolasiku dari dunia mewah yang sama sekali tidak pernah kuinginkan. Di teras megah rumah itu, kakiku hampir terpeleset di lantai marmer yang mengilat ketika aku bergegas pergi. Hujan mulai rintik-rintik ketika aku mencapai gerbang utama. Tetesan air yang dingin bercampur dengan air panas yang akhirnya meluncur bebas di pipiku. Aku bahkan tidak menyadari bahwa tas kecilku tertinggal di dalam sampai tanganku meraba bahu yang kosong. Haruskah aku kembali? Meminta izin untuk mengambil barangku? Tapi bayangan harus berhadapan lagi dengan tatapan menghina mereka membuat perutku mual. Aku memilih untuk terus berjalan, meninggalkan segalanya, termasuk sisa harga diriku yang sudah tercabik-cabik, di balik pagar besi yang megah itu. Handphoneku bergetar. Marco. Aku menatap layar dengan pandangan kosong, jemariku gemetar terlalu hebat untuk bisa menjawab. Pesan singkatnya berbunyi, Dinda, aku sangat menyesal. Aku akan menyusulmu. Tunggu di halte bus. Tapi ketika aku tiba di halte, yang ada hanyalah seorang wanita tua dengan keranjang belanja dan seorang remaja asyik dengan gadgetnya. Aku duduk di bangku halte yang dingin, tubuhku menggigil bukan karena hujan yang semakin deras, tapi karena kenyataan pahit yang baru saja kualami. 1 jam berlalu. 2 jam. Bus-bus datang dan pergi, tetapi tidak ada tanda-tanda Marco. Hujan sudah berubah menjadi gerimis ketika akhirnya aku menyadari, dia tidak akan datang. Ketika bus terakhir akhirnya tiba, aku naik dengan langkah gontai. Di dalam bus yang nyaris kosong itu, seorang ibu parubaya duduk di depanku menoleh penuh perhatian. Kamu baik-baik saja, nak? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, tidak percaya diri dengan suara yang mungkin akan pecah jika aku mencoba berbicara. Tapi wanita itu mengulurkan sebungkus tisu dengan senyum simpatik. Barulah aku menyadari bahwa air mataku masih mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang membasahi seluruh tubuhku. Terima kasih, bisikku. Suaraku serak seperti orang yang baru sembuh dari sakit tenggorokan berat. Bus bergerak pelan di jalanan yang basah, membawaku semakin jauh dari dunia Marco dan keluarganya. Di jendela yang berembun, wajahku yang pucat terpantul samar-samar. Aku tidak mengenali perempuan di balik kaca itu. Dia terlihat begitu hancur, begitu kecil, begitu kalah. Tapi di tengah semua kepedihan ini, sesuatu yang keras mulai tumbuh di dalam dadaku. Sebuah tekad, sebuah kemarahan yang murni. Aku akan membuktikan bahwa penilaian mereka salah. Aku akan menunjukkan bahwa latar belakang bukanlah takdir. Ketika bus berhenti di depan kos-kosanku yang sederhana, aku melangkah turun dengan kaki yang lebih mantap dari yang kuduga. Malam ini aku akan menangis. Besok, dan hari-hari setelahnya, aku akan berjuang. Sebab mereka mungkin telah mengusirku dari rumah mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengusir mimpi-mimpiku. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kamarku terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk pelupuk mata yang bengkak akibat semalaman menangis. Tubuhku lemas, seolah semua tenaga telah terkuras oleh air mata yang tak henti mengalir. Aku berbaring di tempat tidur sempit itu, menatap langit-langit kosong dengan pandangan kosong yang sama. Teleponku berdering berkali-kali, pertama dari Marco, kemudian dari teman sekampus, Laras, tapi aku tidak sanggup mengangkatnya. Suara apa yang bisa keluar dari tenggorokan yang hancur ini? Kata-kata apa yang bisa mengungkapkan rasa malu dan sakit yang begitu dalam? Namun, ketika deringan yang kesekian kalinya tak henti-hentinya, akhirnya kuambil telepon itu. Dinda, akhirnya kamu angkat. Aku sudah mencoba menghubungimu sejak kemarin malam.
suara Laras yang biasanya ceria kini terdengar panik. Aku mencoba merangkai kata, tapi yang keluar hanya suara serak yang hampir tak bisa dikenali. Aku. Dinda, kamu harus lihat ini. Laras memotong, suaranya bergetar. Aku kirim link ke WhatsApp kamu. Ini sudah menyebar ke seluruh kampus. Dengan jari-jari yang gemetar, aku membuka pesan itu. Link itu mengarah ke sebuah postingan di forum mahasiswa kampus. Judulnya membuat darahku membeku. Mahasiswi Fakultas Ekonomi terlibat dunia kelam klub malam. Foto wajahku yang jelas terpampang di sana, disandingkan dengan gambar eksterior Cloud Nine. Artikel itu penuh dengan kebohongan. Aku disebut sebagai wanita penghibur, penggoda pengusaha kaya, dan berbagai cap buruk lainnya. Yang paling menyakitkan, ada kutipan dari sumber terpercaya dekat keluarga, yang mengatakan bahwa aku telah mengincar kekayaan keluarga Marco dengan sengaja mendekatinya. Perutku mual. Mereka tidak hanya menolakku, tapi juga sengaja menghancurkan reputasiku. Laras, ini. Aku tahu ini fitnah, Dinda. Laras cepat menyela. Tapi masalahnya, ini sudah viral. Bahkan grup angkatan kita sudah ramai membicarakannya. Teleponku tiba-tiba bergetar lagi. Notifikasi dari Marco. Dinda, aku tidak tahu mereka akan melakukan ini. Aku sedang berusaha meluruskannya. Aku menatap pesan itu lama. Kemarahan yang tadi tertahan kini mendidih dalam darahku. Berusaha meluruskannya. Setelah kerusakan sudah terjadi, setelah namaku diinjak-injak, tanpa pikir panjang, ku ketik balasan. Sudah terlambat, Marco. Keluargamu sudah memilih untuk menghancurkan aku daripada mencoba memahami. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk keras. Suara pemilik kos bernada khawatir memanggil namaku. Dinda, ada orang di depan yang mencari kamu. Jantungku berdebar kencang. Dengan langkah gontai, aku mendekati jendela kecil yang menghadap ke depan rumah kos. Di bawah, terparkir sebuah mobil mewah yang sangat aku kenal. Marco berdiri di samping mobil itu, wajahnya pucat dan mata sembab. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah sosok wanita di sebelahnya, Ibu Marco. Wanita yang kemarin mengusirku dengan tatapan penuh kebencian itu kini berdiri di depan kos-kosanku yang sederhana, dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Laras di telepon masih berbicara, tapi dunia sekelilingku seolah bergerak dalam gerak lambat. Ada apa mereka di sini? Apakah mereka datang untuk meminta maaf? Atau untuk melancarkan serangan berikutnya? Aku menarik napas dalam-dalam. Apapun yang akan terjadi, satu hal yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku lagi. Laras, aku harus pergi, bisikku ke telepon. Ada tamu tak terduga. Ketika aku membuka pintu, wajah Ibu Marco yang biasanya sempurna terlihat sedikit kusut. Matanya, yang kemarin penuh dengan kesombongan, kini justru menunjukkan sesuatu yang hampir mirip ketakutan. Dinda, ucapnya dengan suara yang jauh berbeda dari nada dinginnya kemarin. Kami perlu berbicara. Di belakangnya, Marco mengangguk pelan, matanya memohon. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Ibu Marco mengulurkan tangannya, dan di genggamannya yang biasanya hanya memegang tas branded termahal itu, tergenggam erat tas kecil yang kutinggalkan di rumah mereka kemarin. Aku memandang mereka bergantian, jantung berdebar tidak menentu. Pertemuan macam apa ini? Permintaan maaf? Atau justru awal dari penyiksaan yang lebih kejam? Silakan masuk. Akhirnya kuucapkan, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Apapun yang akan mereka katakan, satu hal yang kuyakini, hari ini, aku tidak akan lagi menjadi Dinda yang mudah dihancurkan. Ruangan kos-kosanku yang sempit tiba-tiba terasa semakin kecil dengan kehadiran mereka. Ibu Marco duduk di kursi plastik sederhana di hadapanku, posturnya kaku, matanya terus memandang sekeliling ruangan dengan ekspresi yang sulit kubaca, antara rasa tidak nyaman dan sesuatu yang hampir mirip penyesalan. Marco berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat, tangannya sesekali mengepal dan terbuka seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Aku tidak tahu mereka akan menyebarkan itu. Marco akhirnya memecah keheningan, suaranya serak. Ibu Marco menegakkan punggungnya. Kami juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini, katanya, tapi nada suaranya masih terlalu halus, terlalu diukur,
seperti setiap kata telah dipilih dengan hati-hati. Beberapa teman ayah di media mungkin terlalu bersemangat melindungi reputasi keluarga. Melindungi reputasi keluarga, kalimat itu menggantung di udara seperti bau busuk yang tak bisa diusir. Aku menatapnya langsung, kali ini tanpa ragu. Jadi menghancurkan nama baikku adalah bentuk perlindungan. Wajah Ibu Marco berkerut. Kamu tidak mengerti tekanan yang kami hadapi di lingkungan. Yang aku mengerti, potongku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga, adalah bahwa kalian memilih untuk membenamkanku lebih dalam daripada mencoba mengenaliku. Marco bergerak mendekat. Dinda, tolong, kami datang untuk memperbaiki ini. Aku memandangnya lama. Wajah yang dulu kukagumi karena ketulusannya kini terlihat seperti topeng yang retak. Dengan cara apa, Marco? Dengan meminta maaf? Atau kalian akan mengeluarkan pernyataan pers bahwa aku bukan pelacur seperti yang kalian sebarkan? Ibu Marco terkesiap. Kami tidak pernah menyebut kamu. Tapi itu yang tersirat. Suaraku meledak untuk pertama kalinya. Aku bekerja di bar untuk membayar uang kuliah, bukan untuk menjual diri. Tapi kalian memilih untuk mempercayai yang terburuk tentangku tanpa pernah bertanya. Ruangan kembali sunyi. Di luar, suara tetangga kos berdebat tentang tagihan listrik terdengar nyaring, kontras dengan ketegangan di dalam kamarku. Ibu Marco menarik napas dalam. Kamu benar, ucapnya tiba-tiba, membuatku dan Marco sama-sama terkejut. Kami terlalu cepat menilai. Tapi bukan permintaan maaf yang keluar dari mulutnya berikutnya. Tapi kamu harus mengerti, dunia kami memiliki standar yang... Jangan. Hentiku, telapak tangan kuangkat. Jangan lanjutkan kalimat itu. Aku tidak akan mendengar lagi tentang standar kalian atau reputasi kalian. Yang kulakukan adalah bekerja halal, dan itu tidak memalukan. Marco tiba-tiba berlutut di samping ibunya. Tangannya menggenggam tanganku yang dingin. Dinda, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan semua itu. Air matanya jatuh ke punggung tanganku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan apa-apa selain kehampaan. Tapi kamu membiarkan ini terjadi, Marco. Kamu tahu kebenarannya, tapi diam saat mereka menghancurkanku. Ibu Marco berdiri tiba-tiba. Kami akan menarik kembali semua pemberitaan itu, katanya dengan suara datar, lebih kepada pernyataan daripada permintaan maaf. Aku menggeleng, tiba-tiba merasa sangat lelah. Itu tidak akan mengembalikan reputasiku yang sudah hancur. Tidak akan menghentikan bisikan-bisikan di kampus. Tidak akan menghapus tatapan hina yang akan kudapat besok. Pertemuan itu berakhir dengan keputusanku yang bulat. Aku meminta mereka pergi. Ibu Marco pergi dengan wajah masam. Sementara Marco masih mencoba berbicara, mencoba menjelaskan, tapi semua kata-katanya terasa kosong. Ketika pintu akhirnya tertutup, aku merosot ke lantai. Tubuhku gemetar. Teleponku bergetar. Pesan dari Laras. Dinda, kau baik-baik saja? Ada wartawan di kampus mencari informasi tentangmu. Dan satu pesan lagi dari Marco. Aku tidak akan menyerah pada kita. Tapi yang kurasakan bukanlah harapan, melainkan kemarahan yang dalam. Karena kebenarannya adalah, dia sudah menyerah saat memilih diam. Dan sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya sendirian. Kampus yang biasanya terasa seperti rumah kedua bagiku kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan tatapan menusuk dan bisikan-bisikan tajam. Pagi itu, ketika aku melangkah masuk melalui gerbang kampus, udara segar yang biasa menyambutku seakan berubah menjadi racun yang memenuhi paru-paruku. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada ratusan pasang mata yang mengikutiku dari belakang, menatapku dengan pandangan penuh prasangka dan penghakiman. Aku mencoba menguatkan diri, menarik napas dalam-dalam sebelum memasuki ruang kuliah. Tapi seketika aku membuka pintu, ruangan yang biasanya ramai dengan obrolan santai itu mendadak hening. Beberapa teman sekelasku dengan cepat memalingkan muka, sementara yang lain justru menatapku lebih tajam, matanya penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak sehat. Seorang perempuan yang biasa duduk di sebelahku dengan ramah sekarang dengan sengaja menggeser tasnya ke kursi di sampingnya, memberikan isyarat jelas bahwa aku tidak diinginkan di dekatnya. Sudah lihat beritanya? Bisik seseorang dari barisan belakang, suaranya sengaja dikeraskan agar kudengar. Katanya dia bisa masuk fakultas ini karena, kamu tahulah.
Tangan yang menggenggam buku catatanku gemetar. Darah berdesir kencang di telingaku, tapi aku menegakkan bahu dan berjalan ke kursi kosong di pojok ruangan. Kuliah pagi itu berlangsung dalam siksaan, bukan karena materinya sulit, tapi karena aku bisa merasakan bagaimana dosen yang biasanya memujiku sekarang menghindari kontak mata, seolah aku membawa penyakit menular. Ketika bel istirahat berbunyi, aku segera keluar ruangan mencari udara segar. Tapi pelarianku terhenti ketika sekelompok mahasiswa dari fakultas lain dengan sengaja menghadangku di koridor. "Dinda, kan?" ujar salah seorang di antara mereka, seorang laki-laki dengan senyum sinis. Wah, tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan selebriti kampus. Temannya tertawa. Katanya kamu punya banyak pengalaman, khusus di klub malam itu. Boleh bagi-bagi tips? Perutku mual. Kata-kata mereka menusuk seperti pisau. Aku mencoba melewati mereka, tapi si laki-laki dengan sengaja menghalangi jalan. "Jangan buru-buru pergi dong. Kita kan cuma ingin berteman," katanya sambil mengedipkan mata. Di saat yang paling menyiksa itu, tiba-tiba muncul suara dari belakangku. "Sudah cukup." Laras berdiri di sana, wajahnya merah padam. "Kalau tidak ada urusan kuliah, lebih baik kalian pergi." Para pengganggu itu menggerutu tapi akhirnya pergi. Laras segera memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, air mataku akhirnya meledak. "Aku tidak kuat, Laras," bisikku di bahunya. "Mereka memperlakukan aku seperti. Dengarkan aku." Laras memegang bahuku, memaksaku menatap matanya yang penuh tekad. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka yang salah, termasuk Marco dan keluarganya yang brengsek itu." Tapi meski dukungan Laras menghangatkan hatiku, kenyataan di luar tetap kejam. Sepanjang minggu itu, fitnah tentangku menyebar seperti api di rumput kering. Dari sekadar mantan pekerja klub malam, kini berkembang menjadi cerita-cerita liar bahwa aku punya hubungan dengan bos mafia, bahwa nilai-nilaiku didapat dengan cara tidak halal. Bahkan ada yang menyebarkan foto editan diriku dengan pakaian minim yang sebenarnya bukan aku. Puncaknya terjadi ketika aku dipanggil ke ruang ketua program studi. Pak Handoko, dosen yang biasanya paling mendukungku, kini duduk di belakang mejanya dengan wajah serius. "Dinda, kami menerima banyak keluhan," katanya sambil membersihkan kacamatanya, menghindari tatapanku. "Situasi ini mengganggu nama baik fakultas." Jantungku berhenti berdetak. "Apa yang Bapak maksud?" "Dengan segala pertimbangan, mungkin lebih baik kamu cuti 1 semester. Sampai semua ini reda." Ruangan berputar. Aku menggenggam tepi kursi untuk menahan diri tidak terjatuh. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa saya yang harus dihukum? Pak Handoko menghela napas. "Ini bukan tentang benar atau salah, Dinda. Tapi tentang bagaimana kita menjaga stabilitas." "Apa Bapak percaya semua fitnah itu?" potongku, suaraku pecah antara marah dan putus asa. Diam yang panjang mengikuti. Jawabannya jelas, dia mungkin tidak sepenuhnya percaya, tapi juga tidak cukup peduli untuk membelaku. Ketika aku keluar dari ruangannya, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. "Dinda Sari," suara perempuan di seberang sana dingin dan profesional. "Saya dari HRD PT Granit Sukses. Mengenai wawancara kerja yang sudah Anda lalui kemarin, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen Anda. Alasannya tidak perlu diucapkan. Mereka pasti sudah mendengar rumor tentangku." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mempertimbangkan untuk menyerah. Aku duduk di lantai kamar kos yang sempit, menatap laptop yang penuh dengan berita-berita menghina tentang diriku. Setiap klik membuka luka baru. Tapi kemudian mataku tertumbuk pada foto di dinding, gambar keluargaku yang sederhana, diambil saat aku lulus SMA. Wajah ayah dan ibuku yang penuh kebanggaan. Mereka mengira anak mereka sedang mengejar mimpi di kampus bergengsi, tidak tahu bahwa putri mereka sedang dihancurkan oleh sistem yang tidak adil. Air mata yang tadi panas kini berubah menjadi sesuatu yang lain, amarah yang membara. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku membuka laptopku dan mulai mengetik. Jika mereka ingin perang, maka aku akan melawan. Dengan caraku sendiri. Malam itu, setelah memutuskan untuk melawan,
Aku duduk di depan laptop hingga matahari terbit. Jari-jariku menari dengan cepat di atas keyboard. Aku menyusun dokumen panjang berisi bukti-bukti kebenaran. Screenshot kontrak kerjaku di Cloud9 yang jelas menyatakan posisiku sebagai barista. Slip gaji yang menunjukkan pendapatanku yang halal. Bahkan surat rekomendasi dari manajer klub yang menyatakan integritasku selama bekerja. Aku juga menuliskan kisahku secara utuh. Tentang perjuanganku membiayai kuliah sendiri. Tentang diskriminasi yang kualami. Dan tentang bagaimana sebuah keluarga berkuasa bisa menghancurkan hidup orang kecil hanya untuk melindungi reputasi mereka. Ketika fajar menyingsing, aku mengunggah semuanya ke media sosial, mengirimkannya ke redaksi beberapa media kampus, dan mempostingnya di forum-forum online. Laras, satu-satunya teman yang masih bertahan, membantuku menyebarkannya. "Ini baru Dinda yang aku kenal," katanya sambil memelukku erat. Tapi meski tekadku sudah bulat, kenyataan di kampus keesokan harinya tetap terasa seperti berjalan di medan perang tanpa baju zirah. Kelompok-kelompok mahasiswa berhenti berbicara ketika aku lewat, lalu mulai berbisik-bisik begitu aku menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan menertawakanku. Di kantin, ketika aku mengantre makanan, beberapa orang dengan sengaja pindah antrean, seolah aku membawa wabah. Yang paling menyakitkan adalah ketika Saskia, teman dekatku sejak semester pertama, berpura-pura tidak mengenaliku. Kami biasa berbagi catatan kuliah, curhat tentang dosen yang killer, dan bahkan sering menginap di rumah masing-masing. Tapi hari itu, ketika aku menyapanya di koridor, matanya melirik ke arah teman-temannya yang baru, anak-anak dari keluarga kaya yang tiba-tiba mendekatinya setelah rumor tentangku menyebar. Lalu dengan cepat dia berpura-pura tidak melihatku dan berbalik pergi. Perasaan dikhianati itu lebih pedih dari semua hinaan yang kuterima. Aku berlari ke toilet perempuan dan muntah-muntah, tubuhku gemetar tidak terkendali. Di balik pintu toilet, aku mendengar dua perempuan berbisik. Katanya postingannya sudah viral ya? Iya, tapi tetap aja kan dia kerja di tempat malam. Nggak mungkin bersih. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya getaran dingin di tulang-tulangku. Aku menyeka mulutku dengan tisu, lalu menatap wajahku di cermin. Mata bengkak, bibir pecah-pecah, kulit pucat. Aku tidak mengenali perempuan di balik pantulan itu. Ketika aku keluar dari toilet, seseorang menungguku. Adrian, senior di fakultas yang selama ini diam-diam kukagumi karena prestasinya. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia juga akan menyakitiku? Dinda, ucapnya pendek. Aku baca postinganmu. Aku mengangguk pelan, mempersiapkan diri untuk penghinaan berikutnya. Tapi yang dia lakukan justru mengulurkan sebuah USB. Ini data tentang kasus serupa tahun lalu. Mahasiswa difitnah keluarga pejabat. Mungkin bisa membantumu. Mataku membesar. Kenapa? Kenapa kamu membantuku? Adrian menarik napas. Karena aku pernah berada di posisimu. Bedanya, aku waktu itu tidak ada yang membela. Lalu dia pergi, meninggalkanku dengan secercah harapan yang mulai menyala lagi. Sepulang kampus, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Dinda Sari, suara laki-laki tegas di seberang sana. Saya Redjo dari Lebih Kampus. Kami tertarik dengan kasusmu. Bisakah kita bertemu besok? Di malam yang sama, pesan dari Marco masuk lagi. Aku tahu kamu marah. Tapi tolong, beri aku kesempatan menjelaskan. Aku menatap pesannya lama. Dulu, kata-kata itu mungkin akan melelehkan hatiku. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, setelah melihat bagaimana dunia memperlakukan orang kecil seperti aku, pesannya hanya terasa seperti upaya terakhir seseorang yang sadar akan kesalahannya tapi tetap tidak cukup berani untuk benar-benar berubah. Aku tidak membalas. Sebaliknya, aku membuka laptop dan mulai menyusun strategi pertahananku dengan bantuan data dari Adrian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya mulai, aku bisa tidur dengan sedikit lebih tenang. Tapi esok harinya, ketika aku bersiap untuk bertemu pengacara dari Lebih, sebuah pesan dari Laras membuat darahku membeku. Dinda, jangan ke kampus dulu. Ada demo mahasiswa menuntut kamu dikeluarkan. Demonstrasi mahasiswa berkumpul di depan gedung rektorat, seperti kawanan lebah yang sengaja diusik. Dari kejauhan, aku berdiri di balik pohon rindang, tangan menggenggam erat tas berisi dokumen-dokumen pembelaan diriku.
jantung berdegup kencang hingga terasa sampai di tenggorokan. Spanduk-spanduk putih bertuliskan tuntutan keji terpampang jelas. Kampus bebas pelacur akademik. Lindungi moralitas kampus. Dan yang paling melukai, Dinda Sari tidak pantas jadi mahasiswa. Laras berdiri di sampingku, tangannya menggenggam lenganku erat, seolah khawatir aku akan terjatuh. Dinda, lebih baik kita pergi. Mereka sudah seperti gerombolan serigala yang mencium darah. Bisiknya, suaranya gemetar. Tapi aku tidak bisa bergerak. Mataku tertumbuk pada sosok yang berdiri di pinggir kerumunan. Marco. Dia ada di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dikelilingi oleh teman-temannya yang justru ikut meneriakkan yel-yel penghinaan. Seorang perempuan dengan blazer merah, ketua senat mahasiswa fakultas, berdiri di atas podium darurat, berbicara lantang tentang penjagaan moral kampus dan ancaman terhadap reputasi alma mater. Dan kami menuntut pihak kampus segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang telah mencemarkan nama baik institusi kita tercinta. Teriaknya, disambut sorak gemuruh massa. Aku melihat Marco lagi. Dia menunduk, tapi tidak melakukan apapun. Tidak membelaku. Tidak berteriak melawan ketidakadilan ini. Dia hanya diam. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Pesan dari Adrian, lebih sudah siap mengajukan pra-peradilan. Jangan datang ke kampus hari ini. Tapi pesan berikutnya yang membuat napasku tercekat. Tapi ada kabar buruk. Keluarga Marco baru saja menyumbang 2 miliar untuk perpustakaan baru. Rektor sudah setuju untuk mengeluarkanmu. Dunia seolah berhenti berputar. Suara kerumunan mahasiswa, teriakan Laras yang memanggil namaku, bahkan desir angin di daun-daun pohon, semuanya menghilang dalam kesenyapan yang memekakkan telinga. Aku hanya bisa menatap Marco, yang sekarang sedang digandeng oleh ketua senat mahasiswa itu, diarak ke depan seperti pahlawan yang telah selamat dari pengaruh burukku. Laras menarikku dengan paksa. Dinda, kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum sempat berbalik, sorot mata seseorang mengenaiku. Seorang mahasiswa dengan kacamata tebal menunjuk ke arahku. Itu dia, Dinda Sari. Kerumunan berbalik seperti satu organisme raksasa. Teriakan bermunculan. Beberapa mulai berlari ke arahku. Laras menarik tanganku dengan kasar, memaksaku lari menyusuri jalan kecil di belakang gedung fakultas. Kakiku hampir terkilir saat kami membelok tajam, tapi adrenalin membuatku terus berlari. Kami bersembunyi di gudang olahraga yang sudah lama tidak terpakai, napas tersengal-sengal. Laras segera mengunci pintu dari dalam. Dasar bajingan, umpat Laras sambil menendang kalengket kosong. Mereka semua tahu itu fitnah. Tapi karena keluarga Marco menyumbang, mereka berpura-pura tidak tahu. Aku merosot ke lantai berdebu, tidak lagi bisa menahan tangis. Semua usaha melawan, semua dokumen pembelaan, semua harapanku, runtuh dalam sekejap oleh uang dan kekuasaan keluarga Marco. Teleponku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, kuangkat. Dinda Sari, suara di seberang dingin dan formal. Saya dari bagian akademik. Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat senat fakultas, Anda diberhentikan sementara dari status kemahasiswaan, efektif C. Aku mematikan telepon sebelum dia selesai. Laras memelukku erat saat tubuhku terguncang oleh isak tangis yang tak terbendung. Aku sudah berusaha, begitu keras. Ucapku di antara sedu sedan. Aku tahu, sayang. Aku tahu, bisik Laras sambil membelai rambutku. Malam itu, di kos-kosan Laras karena aku tidak berani pulang ke tempatku, aku menerima pesan terakhir dari Marco. Dinda, aku tidak bisa melawan mereka. Aku menyerah. Maafkan aku. Aku menatap pesan itu lama, lalu satu persatu menghapus semua kontaknya. Nomor telepon, akun media sosial, bahkan foto-foto kami bersama. Air mata jatuh ke layar ponsel. Tapi kali ini, tangisku bukan lagi karena sakit. Ini adalah tangisan pembebasan. Besok akan menjadi hari pertama hidupku yang baru. Tanpa kampus, tanpa Marco, tapi juga tanpa ilusi tentang keadilan dan cinta yang ternyata rapuh di hadapan uang dan kekuasaan. Aku mengambil laptop dan mulai mengetik. Jika mereka mengira dengan mengusirku dari kampus akan membuatku diam, mereka sangat keliru.
Perang baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kos-kosan Laras terasa berbeda. Lebih tajam, lebih jernih, seolah alam semesta sedang memaksaku untuk benar-benar melihat dunia apa adanya, tanpa ilusi, tanpa topeng. Tubuhku masih pegal akibat lari ketakutan kemarin. Tapi pikiranku justru lebih tenang dari sebelumnya. Di atas meja kayu lapuk, laptopku terbuka menampilkan draft pengaduan resmi ke Komisi Ombudsman Pendidikan. Sementara di sebelahnya tergeletak surat pemutusan studiku yang sudah kuremas-remas sebelum akhirnya kubuka kembali dan kusimpan sebagai bukti ketidakadilan. Laras menggelar koran di hadapanku. "Lihat, mereka benar-benar tidak punya malu," bisiknya marah. Halaman depan koran kampus memamerkan foto Marco berdiri gagah di sebelah rektor, bersama headline, "Donasi 2 miliar untuk perpustakaan baru." Di pojok kanan bawah, ada kolom kecil bertajuk, "Mahasiswi terlibat skandal dikeluarkan," tentang diriku, dengan kalimat penuh prasangka tanpa konfirmasi. Aku menarik napas dalam, lalu menutup koran itu. Aku sudah muak menjadi korban. Laras. Mulai hari ini, aku yang akan menulis ceritaku sendiri. Tangan-tanganku bergerak cepat di atas keyboard. Semalam, setelah Marco mengirim pesan penyerahannya, aku memutuskan untuk mengubah strategi. Jika sistem kampus sudah korup, maka aku akan membawa pertarungan ini ke panggung yang lebih besar. Aku menyusun blog pribadi berisi seluruh kronologi kejadian, dari pekerjaan baristaku yang halal, perjumpaanku dengan Marco, hingga pengusiran dan fitnah keji keluarganya. Kutambahkan semua dokumen pendukung, kontrak kerja, slip gaji, bahkan rekaman suara diam-diam yang kuambil saat pertemuan dengan keluarga Marco. "Kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Laras, matanya penuh kekhawatiran. "Ini berarti membuka semuanya ke publik." Aku menatapnya mantap. Mereka sudah membuka hidupku tanpa izin. Sekarang giliranku mengendalikan narasinya. Tombol, publis, ku klik dengan gemeretak kepalan tangan. Dalam hitungan menit, blogku mulai mendapat kunjungan. Pertama dari teman-teman Laras, lalu dari komunitas aktivis kampus, hingga akhirnya, 2 jam kemudian, seorang jurnalis media nasional mengirim pesan ingin mewawancaraiku. Sementara itu, Adrian dari Lebih Kampus tiba dengan membawa kabar baru. "Kami menemukan sesuatu," ujarnya sambil membuka laptop. "Donasi keluarga Marco ternyata tidak bersih. Ini bukti pemotongan dana proyek sebelumnya yang dialihkan untuk sumbangan." Mataku membesar melihat dokumen tersebut. Ini bisa menjerat mereka. Tidak langsung, Adrian menghela napas. "Tapi ini awal yang baik. Kami juga sudah mengajukan pra-peradilan untuk pengembalian status studimu." Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Di satu sisi, blogku menjadi viral. Banyak koran online mulai meliput sisi cerita yang selama ini disembunyikan. Beberapa alumni bahkan membuat petisi mendukungku. Tapi di sisi lain, ancaman mulai berdatangan. Pesan anonimos di media sosial, telepon diam-diam di tengah malam, bahkan seorang lelaki tak dikenal yang mengikutiku pulang dari warung internet. Puncaknya terjadi ketika aku menerima telepon dari ibuku. Suaranya gemetar. "Nak, ada orang datang ke rumah. Bilang kamu menjelekkan nama keluarga besar. Mereka mengancam akan melukaimu kalau tidak berhenti." Darahku mendidih. "Jangan buka pintu untuk siapapun, Bu. Aku akan menyelesaikan ini." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku benar-benar ketakutan. Tapi ketakutan itu justru melahirkanku tekad baru. Aku memfilmkan video testimoni panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang bagaimana keluarga kaya bisa menghancurkan hidup orang kecil hanya karena gengsi. Kubicarkan semua, rasa sakitku, kemarahanku, dan harapanku untuk keadilan. "Jika sesuatu terjadi padaku," ujarku di akhir video, "kalian semua tahu siapa yang harus bertanggung jawab." Video itu kau upload di semua platform, lalu kukirim salinannya ke beberapa orang terpercaya termasuk Adrian dan Laras. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Seorang dosen senior yang selama ini diam, Profesor Haryanto, secara terbuka membelaku di media sosial. "Ini adalah pembunuhan karakter dan saya tidak akan berdiam diri," tulisnya. Dukungannya seperti memecah bendungan. Satu persatu dosen lain mulai angkat bicara. Sementara itu,
keluarga Marco tiba-tiba menghilang dari publik. Tidak ada lagi wawancara, tidak ada lagi sumbangan yang dipublikasikan. Bisnis ayah Marco mulai diselidiki oleh pihak berwajib setelah adanya laporan pengaduan masyarakat. Dan di tengah semua badai ini, aku duduk di teras koskonan Laras, menerima telepon dari Lebih. Dinda, suara Adrian bergetar. Pra-peradilan kita menang. Kamu bisa kembali ke kampus besok. Air mataku jatuh deras, tapi kali ini air mata yang berbeda. Air mata kemenangan. Air mata seorang pejuang yang akhirnya mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Aku melihat ke langit biru yang cerah. Mereka mungkin mengira bisa menghancurkanku dengan uang dan kekuasaan. Tapi mereka salah. Mereka justru memicu lahirnya Dinda yang baru. Kembali ke kampus setelah 3 bulan pengucilan terasa seperti melangkah ke dimensi yang sama sekali berbeda. Gerbang utama yang dulu menjadi tempat aku diteriaki masa kini dipenuhi mahasiswa yang tersenyum ramah. Beberapa bahkan mengangguk hormat saat aku lewat. Udara pagi yang segar berbaur dengan aroma buku dan kopi dari kantin menciptakan sensasi nostalgia yang menusuk. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap partikel oksigen yang memasuki paru-paru seolah ini adalah nafas pertamaku sebagai manusia baru. Profesor Haryanto menunggaku di depan gedung rektorat bersama para staf lebih kampus. "Selamat datang kembali, Dinda," ujarnya sambil menjabat tanganku erat. Matanya yang biasanya dingin kini memancarkan kehangatan yang tak terduga. "Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan transisimu berjalan lancar." Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika rektor sendiri turun dari kantornya untuk menyambutku. Pria berambut perak yang dulu dengan mudah menyerah pada tekanan keluarga Marco itu, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. "Atas nama institusi, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," katanya dengan suara gemetar. "Kami telah gagal melindungi salah satu mahasiswa terbaik kami." Aku menatapnya lama, mengamati setiap kerutan di wajahnya yang tiba tua terlihat 10 tahun lebih tua. Di belakangnya, beberapa pejabat kampus berdiri dengan wajah-wajah masam, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. "Terima kasih, Pak Rektor," jawabku akhirnya. Suaraku sengaja dibuat cukup keras untuk didengar semua orang. "Tapi maaf tidak akan mengembalikan 3 bulan hidup saya yang terenggut, atau kerusakan reputasi yang harus saya perbaiki sendiri. Yang saya butuhkan sekarang adalah tindakan nyata untuk memastikan ini tidak terulang pada mahasiswa lain." Ruang rektorat yang megah itu mendadak sunyi. Profesor Haryanto menyembunyikan senyum bangganya dengan berpura-pura membersihkan kacamatanya. Kembaliku ke bangku kuliah tidak semulus yang kubayangkan. Beberapa dosen masih menghindari kontak mata, dan sejumlah teman sekelas, termasuk Saskia yang dulu berpura-pura tidak mengenalku, kini mencoba mendekat dengan sikap palsu yang menyebalkan. Tapi Laras dan beberapa teman seperjuangan dari lebih kampus selalu ada di sampingku, menjadi perisai hidup dari pandangan-pandangan tidak nyaman. Di tengah semua perubahan ini, satu hal yang tidak pernah kuduga terjadi. Kisahku menarik perhatian seorang produser film dokumenter. "Ini tentang ketidaksetaraan sistemik dan kekuatan media sosial," kata Devina, perempuan energik dengan rambut pendek biru itu saat kami bertemu di sebuah kafe. "Kami ingin membuat dokumenter tentang perjuanganmu." Awalnya aku ragu. Bukankah ini hanya akan membuatku terus hidup di masa lalu? Devina menggeleng, matanya bersinar. "Ini bukan tentang masa lalu, Dinda. Ini tentang bagaimana seorang perempuan biasa bisa melawan sistem yang korup. Kisahmu bisa menginspirasi ribuan orang lain yang mengalami hal serupa." Malam itu, di kamar kos-kosan baruku yang lebih baik, seorang alumni yang membaca blogku menawarkan tempat tinggal sementara dengan harga sewa simbolis. Aku berdiri lama di depan cermin. Perempuan yang menatap balik padaku sudah sangat berbeda dari Dinda yang dulu. Matanya lebih tajam, bahunya lebih tegap, dan ada bekas luka di hatinya yang tidak akan pernah hilang tapi justru membuatnya semakin kuat. Teleponku berdering. Pesan dari Adrian. Berita terbaru, bisnis keluarga Marco sedang diselidiki pajak. Ayahnya dipanggil KPK besok. Aku menyimpan telepon tanpa menjawab. Dulu, kabar seperti ini mungkin akan membuatku bersorak gembira. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kepuasan sunyi bahwa keadilan memang ada, meski sering datang terlambat. Keesokan harinya, ketika aku berjalan menuju ruang sidang untuk mempresentasikan tesisku yang tertunda,
Kerumunan mahasiswa memberiku tepuk tangan. Beberapa bahkan berteriak, "Kami bangga padamu, Dinda." Tapi puncak dari segala perjuanganku datang ketika Profesor Haryanto memberitahuku bahwa tidak hanya tesisku diterima dengan pujian, tapi sebuah perusahaan konsultan ternama, yang sama sekali tidak terhubung dengan kisahku, telah menawariku posisi sebagai analis keuangan junior. "Karena kualitasmu, Dinda," tegas Profesor Haryanto. "Bukan karena sensasimu." Di hari kelulusanku, ketika aku berdiri di panggung menerima ijazah, matahari bersinar terik menyinari wajah-wajah di tribun. Di antara kerumunan, aku melihat seorang perempuan parubaya berdiri terpisah, Ibu Marco. Wajahnya yang dulu sempurna kini terlihat lesu dan lebih tua dari usianya. Ketika pandangan kami bertemu, dia mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Marco sendiri tidak pernah kulihat lagi sejak pesan terakhirnya. Tapi hari ini, di puncak kemenanganku, aku justru bersyukur untuk itu. Karena semua yang terjadi telah mengajariku satu pelajaran berharga. Kadang kita harus sepenuhnya hancur sebelum bisa membangun diri versi yang lebih kuat. Dan versi baruku ini baru saja memulai babak pertamanya. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan irama monoton di atap kantor lebih kampus tempat kami berkumpul. Aku duduk di antara Adrian, Laras, dan tim kecil yang selama ini membantuku berjuang, menatap layar laptop yang menampilkan berita terbaru. Pengusaha ternama tersandung kasus penggelapan pajak. Foto ayah Marco yang dulu selalu tampak angkuh kini terpampang dengan wajah muram, dikelilingi oleh wartawan yang berkerumun seperti burung pemakan bangkai. "KPK sudah mengantongi bukti kuat," ujar Adrian sambil menyodorkan dokumen setebal jari telunjuknya. "Selain penggelapan pajak, ada indikasi suap ke beberapa pejabat kampus untuk menutupi kasusmu." Laras menyeringai. Jadi kebenaran akhirnya menang juga. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya bergembira. Mataku tertuju pada paragraf kecil di bagian bawah artikel yang menyebutkan bagaimana bisnis keluarga itu kini terancam bangkrut, aset-asetnya disita, dan, yang paling menyentuh, sang istri tercinta dilaporkan mengalami gangguan kecemasan akut hingga harus menjalani perawatan intensif. Apakah kita terlalu jauh?" Tanyaku pelan. Jari-jariku mengetuk-ngetuk meja kayu yang sudah lapuk. Adrian memandangku tajam. "Mereka yang memulai perang ini, Dinda. Kita hanya membawa kebenaran ke permukaan." Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang membuat darahku membeku. "Dinda, ini Marco." Suaranya parau, jauh berbeda dari nada percaya diri yang selalu kukenal. Ruangan tiba-tiba terasa pengap. Aku memberi isyarat pada teman-teman bahwa aku butuh privasi. Begitu mereka keluar, aku menarik napas dalam. "Apa yang kamu inginkan, Marco?" Diam yang panjang. Lalu, suara serak yang nyaris tidak bisa kukenali. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Ayahku ditahan. Ibuku di rumah sakit. Bisnis keluarga hancur. Suaranya tercekat. "Tolong, Dinda. Kamu satu-satunya yang mengerti." Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang nyaris menenggelamkan detak jantungku sendiri. Aku menutup mata, membayangkan Marco yang dulu, pemuda tampan yang dengan tulus membantuku memahami materi kuliah di bawah pohon kampus. Bukan Marco yang diam saat aku dihancurkan keluarganya. "Aku tidak bisa membantumu, Marco," jawabku akhirnya, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. "Tapi aku juga tidak akan menendangmu saat kau terjatuh. Carilah pengacara yang baik, Adrian bisa memberimu beberapa rekomendasi." "Tapi ini bukan balas dendam," potongku. "Ini tentang keadilan. Dan keadilan harus tetap berjalan meski untuk orang yang pernah menyakitimu." Begitu telepon berakhir, aku berdiri di depan jendela, menyaksikan air hujan yang mengalir deras di kaca. Bayanganku yang terpantul terlihat seperti sosok asing, seorang perempuan yang telah melalui peperangan dan keluar dengan bekas luka, tapi juga dengan kebijaksanaan baru. Laras masuk kembali, membawakan secangkir teh hangat. "Dari Marco." Aku mengangguk pelan. "Dia minta tolong. Dan kau akan membantunya?" Ada nada skeptis dalam suaranya. Aku menyeruput teh, membiarkan kehangatannya menyebar di dadaku. "Tidak.
Tapi aku juga tidak akan menghalanginya mendapatkan bantuan hukum yang layak. Keesokan harinya, berita tentang kejatuhan keluarga Marco memenuhi halaman depan semua media. Foto-foto rumah mewah mereka yang kini sepi, mobil-mobil mewah yang disita, dan, yang paling viral, video ayah Marco digiring ke dalam tahanan KPK dengan rompi oranye. Komentar masyarakat beragam, dari yang bersorak gembira sampai yang menyayangkan. Tapi satu berita kecil di kolom ekonomi yang menarik perhatianku. Perusahaan konsultan TNT buka proyek khusus bantu UMKM terdampak krisis. Tanpa disangka, perusahaan yang menawariku pekerjaan itu ternyata memiliki program tanggung jawab sosial untuk membantu usaha kecil seperti milik orang tuaku. Di tengah semua kekacauan ini, aku menemukan ironi yang pahit sekaligus mengharukan. Keluarga yang dulu menganggapku rendah karena berasal dari kalangan sederhana, kini justru terjatuh lebih rendah dari yang pernah mereka bayangkan. Sementara aku, anak sopir angkot dan penjual kue keliling, justru berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Ketika aku mengunjungi kantor KPK untuk memberikan kesaksian sebagai bagian dari penyelidikan kasus suap di kampus, tanpa sengaja aku berpapasan dengan Marco di lorong. Pemuda tampan yang dulu memikat hatiku kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Mata cekung, pakaian kusut, dan bahunya yang dulu tegap sekarang membungkuk lesu. Kami saling memandang dalam diam yang panjang. Lalu, tanpa sepatah kata pun, kami berjalan berlawanan arah. Dia menuju ruang interogasi, aku menuju pintu keluar. Di luar, matahari bersinar terang setelah berhari-hari hujan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar mengisi paru-paruku. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku bisa melihat jalan di depanku dengan jelas. 3 bulan setelah kasus keluarga Marco meledak di media, hidupku mulai menemukan ritmenya yang baru. Kantor konsultan tempatku bekerja memberikan proyek pertamaku, membantu UMKM mengatur keuangan mereka. Ironisnya, pekerjaan ini membawaku kembali ke dunia yang sangat kukenal. Warung-warung kecil, pedagang kaki lima, dan usaha mikro yang bertahan di tengah krisis. Setiap kali melihat wajah-wajah lelah namun penuh tekad itu, aku teringat pada kedua orang tuaku yang berjuang mati-matian untuk menyekolahkanku. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa laporan keuangan sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, seseorang berdiri di pintu masuk, menghalangi cahaya matahari sore yang masuk. Siluetnya begitu familiar sehingga tanpa perlu melihat jelas, jantungku sudah berdegup kencang. Dinda. Suara itu, suara yang dulu sering membisikkan kata-kata manis di telingaku, kini terdengar serak dan penuh keraguan. Marco berdiri di sana, mengenakan kemeja lusuh yang tidak lagi tersetrika rapi seperti dulu. Matanya yang dulu bersinar penuh percaya diri, sekarang dikelilingi lingkaran hitam kelelahan. "Aku tidak bermaksud mengganggumu," katanya saat melihat ekspresi kaku di wajahku. "Aku hanya ingin berbicara." Pemilik warung kopi, seorang bapak parubaya yang baik hati, segera menawarkan kami ruangan kecil di belakang warungnya. "Silakan, Mbak Dinda. Aku jaga di depan saja." Ruangan itu sempit, hanya ada meja kayu kecil dan 2 bangku plastik. Bau kopi dan kayu lapuk memenuhi udara. Sungguh berbeda dari tempat-tempat mewah yang dulu biasa Marco kunjungi. "Dengar, aku tahu aku tidak punya hak." Marco mulai bicara begitu kami duduk. "Benar, kamu tidak punya hak," potongku, tapi suaraku tidak lagi penuh kemarahan seperti dulu. Sekarang yang kurasakan lebih seperti kelelahan yang dalam. "Tapi kamu sudah datang ke sini, jadi katakan apa yang ingin kamu katakan." Dia menunduk, tangannya yang dulu halus kini terlihat kasar dengan beberapa luka kecil, bekas kerja keras yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Aku sudah bekerja di bengkel temanku," ujarnya tiba-tiba, seolah itu adalah pengakuan penting. "Menghidupi ibuku yang sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil. Ayahku masih dalam proses hukum." Aku mengamatinya dengan cermat. Ini adalah Marco yang sama sekali berbeda dari pemuda kaya yang kukenal dulu. "Kenapa kamu memberitahuku ini?" "Karena..." Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, kulihat air mata di matanya. "Aku baru mengerti sekarang. Aku baru benar-benar mengerti apa yang kau alami dulu. Betapa sulitnya berjuang dari bawah. Betapa kejamnya dunia ketika kau tidak punya uang atau nama besar untuk melindungimu." Udara di ruangan kecil itu terasa berat.
Di luar, suara mesin penggiling kopi dan obrolan pelanggan menciptakan latar yang kontras dengan ketegangan di antara kami. Aku tidak datang untuk meminta maaf, lanjut Marco, suaranya lebih stabil. Karena maafku tidak akan pernah cukup untuk apa yang kulakukan. Atau lebih tepatnya, tidak kulakukan. Dulu, aku datang karena aku ingin kamu tahu bahwa aku berubah. Bahwa kejatuhan ini mengajariku hal-hal yang tidak pernah kupahami selama hidup di dalam gelembung kemewahan. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku kemejanya. Ini surat pernyataan lengkap tentang semua yang terjadi dulu. Tentang bagaimana keluargaku menyuap kampus, menyebarkan fitnah, dan merusak hidupmu. Aku sudah menandatanganinya di hadapan notaris. Jika kamu mau mempostingnya, atau menggunakannya untuk tuntutan hukum lebih lanjut, itu hakmu. Aku menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Beratnya tidak seberapa, tapi terasa seperti memegang sebuah bab penting dari hidupku yang dulu tertutup rapat. Kenapa sekarang? Tanyaku. Kenapa tidak dulu, ketika semua ini baru mulai? Marco menarik napas dalam. Karena dulu aku pengecut. Aku takut kehilangan kenyamanan, takut mengecewakan orang tua, takut pada dunia di luar gelembung mewahku. Matanya berbinar dengan kejujuran yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Pertemuan kami berakhir tanpa pelukan dramatis atau rekonsiliasi besar. Marco pergi dengan anggukan sederhana, meninggalkanku di ruangan kecil itu dengan amplop yang mungkin berisi penutup dari salah satu bab terkelam dalam hidupku. Malam itu, di apartemen kecil baruku, aku duduk di balkon menatap kota yang berkilauan. Amplop itu masih tersegel di atas mejaku. Aku belum siap membukanya, belum siap menghadapi semua kenangan yang mungkin akan kembali. Tapi satu hal yang kusadari, Marco yang datang hari ini bukan lagi Marco yang kukenal dulu. Dan mungkin, aku pun bukan lagi Dinda yang dulu. Kami berdua telah dihancurkan oleh keadaan. Tapi entah bagaimana, dalam kehancuran itu, kami menemukan versi diri yang lebih autentik. Minggu-minggu berlalu setelah pertemuanku dengan Marco di warung kopi. Amplop yang diberikannya masih tersegel rapi di laci meja kerjaku, seperti bom waktu yang sengaja kubiarkan tak meledak. Pekerjaan di kantor konsultan semakin menuntut. Proyek UMKM yang kukelola berkembang pesat, bahkan mendapat perhatian dari media nasional. Tak jarang sekarang aku diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, membagikan pengalaman membantu usaha kecil bertahan di tengah krisis. Suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang mempersiapkan presentasi penting untuk klien besar, telepon kantorku berdering. Ada Ibu Suryani di lobi ingin bertemu denganmu, lapor resepsionis dengan nada bertanya. Dia bilang kamu kenal baik. Nama itu membuat jari-jariku kaku di atas keyboard. Suryani, nama lengkap Ibu Marco. Wanita yang dulu mengusirku dari rumah mewah mereka dengan tatapan penuh penghinaan. Bilang aku sedang meeting. Jawabku refleks. Tapi, dia terlihat sangat putus asa. Mbak Dinda. Dan dia membawa seorang anak kecil. Ini semakin tidak masuk akal. Dengan hati berdebar, aku memutuskan untuk turun ke lobi. Dari balik pintu kaca, aku melihat sosok yang nyaris tidak bisa kukenali. Ibu Marco, yang dulu selalu tampil sempurna dengan perhiasan dan pakaian bermerek, kini berdiri dengan gaun sederhana yang sudah sedikit lusuh. Rambutnya yang dulu selalu tersanggul rapi kini diikat sembarangan. Dan yang paling mengejutkan, di sampingnya benar-benar ada seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 5 tahun, sedang asyik memegang boneka tua. Ketika pintu terbuka, matanya langsung menemukanku. Dinda, ucapnya, suaranya jauh lebih lembut dari nada dingin yang kuingat. Apa yang ibu lakukan di sini? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap netral. Wanita itu menarik napas dalam. Aku tahu aku tidak punya hak muncul seperti ini setelah semua yang terjadi. Tapi, tangannya meraih tangan anak kecil di sebelahnya. Ini Rania, putri sulung kakak Marco. Keluarganya sedang mengalami kesulitan. Rania? Jadi ini keponakan Marco yang dulu sering diceritakannya tapi tidak pernah kukenal karena keluarganya tinggal di luar negeri. Kami tidak punya tempat lagi untuk meminta tolong. Lanjut Ibu Marco, matanya berkaca-kaca. Bank menyita rumah kami. Aset-aset dibekukan. Kakak Marco harus kembali ke London untuk menyelamatkan pernikahannya yang sedang bermasalah. Aku
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku memandang anak kecil itu, matanya besar dan lugu, sama sekali tidak menyadari drama di sekitarnya. Tiba-tiba, tanpa kusadari, pertanyaanku meluncur. Apa hubungannya dengan saya? Ibu Marco menunduk. Kamu sekarang bekerja dengan perusahaan yang membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal, bukan? Aku punya sedikit keterampilan membuat kue. Dulu memang hanya hobi, tapi sekarang aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Wanita yang dulu menyebut pekerjaanku di klub malam tidak pantas ini sekarang datang meminta bantuan untuk mendirikan usaha kue? Tolong, Dinda, bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bukan untukku, untuk Rania. Dia butuh tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup. Di tengah kebingungan dan amarah yang mendidih, mataku tertuju pada tangan kecil Rania yang sedang memegang erat bonekanya. Boneka itu sudah usang, salah satu matanya hampir lepas. Tiba-tiba aku teringat pada masa kecilku sendiri, pada boneka-boneka bekas yang selalu kubersihkan dan kujahit dengan hati-hati karena orang tuaku tidak mampu membeli yang baru. Aku menghela napas panjang. Saya tidak bisa berjanji apa-apa, tapi ada program khusus untuk ibu-ibu single parent dan pengasuh anak yatim. Saya bisa memberimu formulir pendaftaran. Ibu Marco mengangguk cepat, air matanya akhirnya jatuh. Terima kasih. Itu sudah lebih dari cukup. Saat mereka pergi, Rania kecil menoleh padaku dan tiba-tiba tersenyum. Terima kasih, Tante. Ucapnya polos sebelum ditarik oleh neneknya. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku tidak bisa fokus. Presentasi penting yang kupersiapkan berantakan. Yang bisa kupikirkan hanyalah ironi kehidupan. Wanita yang dulu menganggapku rendah karena berasal dari keluarga miskin, sekarang justru datang meminta bantuan karena keterampilan yang dipelajari dari lingkungan sederhana seperti keluargaku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuka amplop pemberian Marco. Isinya bukan hanya pengakuan tertulis, tapi juga bukti transfer sejumlah besar uang ke rekening lebih kampus untuk membantu korban ketidakadilan lainnya. Ada juga surat wasiat yang menyatakan bahwa jika suatu hari bisnis keluarga mereka bangkit lagi, 30% saham akan disumbangkan untuk yayasan pendidikan anak-anak tidak mampu, yayasan yang bisa kukelola jika aku mau. Di bagian paling bawah, ada catatan kecil tulisan tangan Marco. Dinda, uang tidak akan pernah bisa menebus kesalahanku. Tapi mungkin ini bisa membantu mencegah orang lain mengalami apa yang kau alami. Aku belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Aku menatap dokumen-dokumen itu lama, merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Bukan dendam, bukan juga pengampunan, tapi semacam penerimaan bahwa hidup ini memang penuh dengan ironi dan kejutan. Keesokan harinya, aku menelepon Laras yang sekarang bekerja di dinas sosial. Aku punya kasus khusus untukmu. Seorang nenek dan cucunya yang butuh bantuan perumahan darurat. Laras tertegun. Kamu serius akan membantu mereka? Setelah semua yang mereka lakukan. Aku memandang keluar jendela, di mana burung-burung kecil sedang bertengger di atap bangunan sebelah. Bukan mereka yang aku bantu, Lar, tapi anak kecil yang tidak bersalah itu. Dan entah mengapa, keputusan itu terasa lebih tepat daripada segala bentuk balas dendam yang pernah kubayangkan. Hari Senin pagi itu, udara di kantor terasa lebih padat dari biasanya. Aku duduk di meja kerjaku dengan setumpuk dokumen program bantuan UMKM di depan mata, tapi pikiran masih tertambat pada pertemuan dengan Ibu Marco 3 hari lalu. Jari-jariku mengetik tanpa semangat. Sesekali melirik amplop pemberian Marco yang kini tersimpan rapi di laci meja. Telepon berdering. Laras dari dinas sosial. Proses bantuan untuk mereka sudah berjalan. Suaranya datar di seberang sana. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ibu Suryani ternyata sedang sakit. Dokter mendiagnosis kanker payudara stadium awal. Pena yang kupegang jatuh ke lantai dengan suara kecil tapi nyaring. Sejak kapan? Sepertinya sudah lama, tapi dia baru memeriksakan diri setelah keuangan keluarga hancur. Klinik kami menemukannya saat pemeriksaan rutin kemarin. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Ibu Marco yang dulu selalu tampak sempurna, yang menganggapku tidak pantas untuk anaknya karena status sosial, sekarang berjuang melawan penyakit sambil merawat cucunya sendirian.
Apakah? Aku berdehem. Apakah Marco tahu? Dia yang mengantar ibunya ke klinik, jawab Laras. Dengar-dengar, dia sekarang kerja serabutan sambil jaga malam di apotek. Gajinya pas-pasan buat obat ibunya dan biaya hidup mereka bertiga. Begitu telepon berakhir, aku berdiri di depan jendela kantor yang menghadap ke pusat kota. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi tempat keluarga Marco dulu berbisnis berdiri megah. Kini mereka tinggal di rumah susun sederhana. Jatuh sejauh itu. Tanpa pikir panjang, kuambil jaket dan bergegas keluar. Ada urusan mendadak, bisikku pada sekretaris. Taksi membawaku ke alamat yang diberikan Laras. Sebuah kompleks rumah susun di pinggiran kota yang dindingnya sudah kusam dan liftnya sering rusak. Aku menaiki tangga sampai lantai 5. Jantung berdegup kencang bukan karena letih, tapi karena tidak tahu apa yang akan kukatakan saat pintu terbuka. Ketukan pertamaku dijawab dengan suara kecil Rania dari dalam. Siapa itu? Ini, Tante Dinda, jawabku, ragu-ragu menggunakan sebutan yang diberikannya. Pintu terbuka pelan. Rania berdiri di sana dengan baju tidur merah muda yang sudah pudar. Boneka usang masih tergenggam erat. Di belakangnya, ruangan kecil itu terlihat bersih tapi nyaris kosong. Hanya ada meja plastik, 2 kursi kayu, dan kasur lipat di sudut. Ibuku sedang istirahat, bisik Rania polos. Om Marco sedang kerja. Aku berlutut agar sejajar dengannya. Aku datang untuk mengantarkan ini, ujarku sambil mengeluarkan selembar formulir persetujuan bantuan modal usaha dari kantorku. Bisa kamu berikan pada nenek saat dia bangun. Rania mengangguk antusias, lalu tiba-tiba memegang tanganku. Tante, kamu teman baik Om Marco ya? Dia sering lihat fotomu di HP tapi cepat-cepat dihapus kalau aku lihat. Perutku berdegup keras. Kami dulu berteman. Om Marco sedih sekarang, lanjut Rania dengan polosnya. Tapi dia bilang ini karma. Apa itu karma, Tante? Pertanyaan polos itu seperti pisau di dada. Karma adalah ketika kita menerima balasan atas perbuatan kita. Kalau begitu, aku harus banyak berbuat baik biar dapat karma baik ya? Aku tersenyum getir, menyisir rambutnya yang kusut dengan jari-jariku. Iya, sayang. Selalu berbuat baik. Saat aku berbalik untuk pergi, pintu kamar tidur kecil terbuka. Ibu Marco berdiri di sana. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam. Kamu tidak perlu melakukan ini, ujarnya lemah. Dan Anda tidak perlu datang ke kantorku meminta bantuan, jawabku. Tapi kita semua melakukan hal yang tidak perlu demi orang yang kita sayangi, bukan? Dia menatapku lama, lalu perlahan duduk di kursi kayu kecil. Aku tidak meminta maaf karena tahu itu tidak ada artinya. Tapi izinkan aku mengucapkan terima kasih. Aku menggeleng. Saya tidak melakukan ini untuk Anda. Saya melakukan ini untuk Rania, dan mungkin sedikit untuk diri saya sendiri. Udara di antara kami penuh dengan segala hal yang tidak terucapkan. Penyesalan, dendam yang mulai memudar, dan pengertian baru yang pahit tapi perlu. Ketika aku turun tangga rumah susun itu, telepon berdering. Marco. Dinda. Suaranya parau, jelas baru saja menangis. Aku baru dapat kabar dari Rania. Kamu tidak perlu melakukan semua ini. Aku tahu, jawabku sederhana. Tapi aku memilih untuk melakukannya. Diam yang panjang. Lalu suaranya yang bergetar. Kenapa? Matahari sore menyinari wajahku ketika aku berdiri di pelataran rumah susun, memandang anak-anak lain yang berlarian dengan riang. Karena aku bisa, Marco. Dan karena tidak ada seorang pun, bahkan kalian, yang pantas menderita seperti ini. Suara terisaknya jelas terdengar di telepon. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa, jawabku sambil menaiki taksi yang sudah menunggu. Jaga ibumu baik-baik. Dan Saskia, dia anak yang spesial. Begitu telepon berakhir, aku menatap kota melalui jendela taksi. Rasanya seperti melepaskan beban yang sudah kupikul terlalu lama. Beban kemarahan, sakit hati, dan keinginan untuk membalas dendam. Penolakanku untuk membiarkan dendam menguasai hidup ternyata membebaskan diriku sendiri. Dan dalam kebebasan itu,
Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas lega. 2 tahun telah berlalu sejak hari aku mengantarkan formulir bantuan ke rumah susun keluarga Marco. Kota ini terasa berbeda sekarang. Lebih terang, lebih lapang, seolah bebannya telah terangkat bersama waktu. Aku berdiri di balkon apartemen kecilku yang baru, menikmati secangkir kopi sambil memandang matahari terbit yang melukis langit dengan warna jingga dan merah muda. Hari ini adalah hari penting, peresmian yayasan Bunga Kertas, yang kudirikan untuk membantu perempuan pekerja dan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan layak. Nama yayasan itu terinspirasi dari boneka kertas yang sering kubuat waktu kecil karena orang tuaku tak mampu membeli mainan. Yayasan ini didanai sebagian dari uang pemberian Marco, uang yang akhirnya kuterima setelah melalui pertimbangan matang. Bukan untukku, tapi untuk mereka yang membutuhkan. Acara peresmian berlangsung sederhana tapi penuh makna. Beberapa klien UMKM yang pernah kubantu datang dengan membawa oleh-oleh kecil. Laras, yang sekarang menjadi kepala seksi di Dinas Sosial, membawakan karangan bunga. Bahkan Profesor Haryanto dari kampus hadir untuk memberikan sambutan. Tapi yang paling mengejutkan adalah kedatangan Rania, sekarang sudah 8 tahun, dengan gaun merah muda sederhana dan seikat bunga liar di tangannya. "Ini dari aku dan Om Marco," ujarnya polos. Om Marco malu datang, jadi aku diantar tetangga. Aku menerima bunga itu dengan senyum, lalu menyisir rambutnya yang telah tumbuh panjang. "Bagaimana keadaan nenekmu?" "Sembuh," Rania berseru gembira. "Dokter bilang kanker sudah hilang. Sekarang nenek punya usaha catering kecil, sering dapat pesanan dari kantor-kantor." "Dan Marco?" Aku tidak bertanya, tapi Rania dengan polosnya melanjutkan. "Om Marco sekarang kerja di bengkel resmi. Katanya mau nabung buat buka bengkel sendiri." Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Kejatuhan ternyata membawa mereka pada kehidupan yang lebih autentik, lebih manusiawi. Acara berjalan lancar. Ketika para tamu mulai berpamitan, seorang lelaki tinggi berdiri di pintu belakang. "Marco." Dia tidak masuk, hanya mengangguk pelan dari jauh. Aku membalas anggukannya, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu di bawah pohon kampus bertahun-tahun lalu, tidak ada rasa sakit, tidak ada kemarahan, hanya pengertian bahwa kami berdua telah tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Malam itu, ketika semua sudah sepi, aku duduk di kantor kecil yayasan sambil memandang foto-foto pertama penerima manfaat kami, anak-anak dengan mata berbinar yang punya mimpi besar. Di antara foto-foto itu, ada satu gambar lama yang sengaja kupajang. Potretku bersama orang tua di hari wisuda SMA, saat mimpi-mimpiku baru saja mulai. Telepon berdering. Ibu di seberang sana bertanya tentang acara hari ini. "Sudah kubilang, Nak, kamu pasti bisa melakukannya." Suaranya penuh kebanggaan. "Semua karena didikan ibu dan ayah," jawabku sambil tersenyum. Begitu telepon berakhir, mataku tertarik pada amplop tua di laci meja. Surat pemberian Marco yang dulu. Aku mengeluarkannya dan membaca kembali kata-katanya untuk kesekian kalinya. Lalu kuletakkan di samping proposal baru untuk memperluas program yayasan. Hidup ini memang penuh kejutan. Siapa sangka, perempuan yang dulu diusir dari rumah mewah karena dianggap tidak pantas, kini justru memiliki kekuatan untuk membantu banyak orang, termasuk keluarga yang dulu merendahkannya. Di luar jendela, bulan bersinar terang menerangi jalan-jalan kota. Jalan yang dulu terasa begitu gelap dan menakutkan, sekarang tampak jelas di depanku. Aku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya melupakan rasa sakit masa lalu, tapi aku belajar satu hal penting. Kadang, kejatuhan terbesar dalam hidup justru membawa kita pada tempat yang seharusnya. 3 bulan setelah peresmian yayasan, aku menerima paket berisi boneka kain baru untuk Rania, dan secari kertas bertuliskan, "Untuk mengganti yang lama. Terima kasih sudah mengajari kami arti kekuatan sejati." Boneka itu kini duduk manis di rak yayasan, mengingatkan kami semua bahwa dalam kegelapan pun, selalu ada ruang untuk kebaikan.